complicated when it hurts. Oke, halo semua, ketemu lagi di channel Godioris. Hari ini sorry banget, kemarin 2 hari kita nggak sempet untuk upload video karena emang gue lagi ngedrop, lagi nggak enak badan. Makanya 2 hari kemarin kita nggak ada konten sama sekali. Bahkan hingga hari ketiga hari ini agak gue paksain supaya nggak terlalu sepi di jalan. Makanya gue bakal nge-review atau ngejajal track Mandalika. Ini tracknya garapan dari Bang Aga Yudhitra, atau seorang modder sirkuit untuk game simulasi balap mobil yaitu Assetto Corsa. Ini keren banget asli. Dan bagusnya sih seminggu yang lalu sebelum modnya dirilis, gue sendiri dipilih untuk menjadi seorang tester cuy. Jadi menjadi tester dari sirkuit Mandalika, yang mana gue sendiri juga sedikit mencari beberapa bug yang ada, termasuk beberapa hal yang perlu diupdate atau yang diperbaiki lah pokoknya. Dan lebih spesialnya lagi, kita bakal ngejajal track Mandalika menggunakan prototipe dari F1 Hybrid untuk musim 2022. Ini keren banget cuy asli. Ini buatnya gue sendiri kemarin beli kalau nggak salah di websitenya Sim Racing Studio seharga kalau nggak salah 2,8 euro lah. Jadi kalau dirupiahkan menjadi sekitar 50 ribuan. Ya lumayan sih, nggak mahal juga nggak terlalu murah kita. Tapi karya Bang ini modnya keren banget, makanya gue pengen coba untuk ngejajal kira-kira seperti apakah laju dari F1 Hybrid untuk musim 2022. Kalau gitu kita langsung aja untuk masuk ke sirkuit Mandalika. Kita bakal ngecoba untuk mengamati setiap sudut yang ada di track Mandalika Indonesia. Oke, here we go. Dan akhirnya sampailah kita di area pitbox atau paddock atau pit lane juga di track Mandalika. Jadi hari ini kita bakal mencoba untuk ngegeber F1 Hybrid 2022 di track Mandalika Indonesia. Dan hari ini kita masih ada di mode track day, jadi nggak balapan. Makanya di sini cuma ada 3 pembalap yang masih mengantri di pit lane untuk nanti masuk ke jalur tracknya untuk ngelakuin flying lap atau lagi track day cuy. Makanya kita nggak ada langsung start di bagian starting grid. Nah tuh, udah ada yang mulai masuk ke track. Itu kayak Petronas ya. Kalau gitu kita langsung ngajak untuk masuk ke track juga. Kita nggak bisa kalau cuma tinggal diam di sini cuy. Oke, full gas. Dan saatnya kita menggeber untuk menguji daya tahan sekaligus kencangnya F1 2022. Tapi sebenarnya itu ini bukan F1 2020 yang real, mulai dari mesin hingga apa segala macam, cuman bagian bodi aja yang dimodifikasi dan menyerupai F1 Hybrid 2022. Dan inilah tiga pertama Mandalika, ada nampak 4 helai bendera sebelah kiri kita, yaitu bendera Indonesia. Dan di sini tiga pertama kita udah disambut sama tribun yang banyak banget. Betul, ini Mandalika ini tribunnya asli banyak banget. Mungkin sengaja dibikin kayak gini sama arsiteknya yang lalu karena emang saking membludaknya peminat MotoGP dari Indonesia, makanya sengaja tribunnya dibikin rame banget cuy. Ini keren banget asli. Jadi sengaja emang karena saking tinggi antusiasnya para orang Indonesia untuk MotoGP, makanya tribunnya dibikin sangat banyak, sangat luas supaya mencukupi nantinya kalau ada fans MotoGP yang semuanya datang ke sirkuit Mandalika. Apalagi ini pokoknya kalau kita ngeliat sendiri di video MotoGP, entah di YouTube, entah di Instagram, itu yang paling banyak adalah komentar dari warga Indonesia. Bener kan? Awal sih tadi sebenarnya itu gue pengen request sama modernya langsung sama Bang Aga Yudhitra untuk dibuatin garis track limit kayak di MotoGP. Cuman kayaknya itu masih lama deh, karena masih lama juga MotoGP ada di Indonesia. Mungkin tahun depan ya, insya Allah semoga jadi. Awalnya sih pengen kan dibikinin garis track limit, cuman kayaknya nanggung sih nanti aja lah kalau udah mendekati jadwal MotoGP. Apalagi ini kan tracknya masih hanya bisa untuk digunain di balapan Assetto Corsa aja. Cuman kalau untuk game lain sepertinya harus diimport dulu, harus diedit dulu supaya bisa tuh masuk ke game lainnya. Kecuali MotoGP kan emang beda untuk engine-nya cuy. Soalnya nggak sembarangan game bisa asal import dari sirkuit lainnya, kecuali masih satu development semacam Red 4 cuy. Karena emang kalau nggak salah itu waktu 2017 zaman-zamannya VRTG sama Red 2 itu sirkuit yang ada di Red 2 bisa diimport ke MotoGP karena emang masih satu development, kecuali game simulasi kayak Assetto Corsa, kemudian untuk versi motor seperti GP Bikes, kemudian track di air yang kamu kita mainin itu masih bisa untuk saling import. Cuman ya pasti ada beberapa minusnya, termasuk pencahayaan dan beberapa part yang kayak
agak sedikit ngebug gitulah pokoknya. Nah ini nih view paling bagus banget dimana kita bakal ngeliat area gedung dari area pitboxnya itu keren banget, ini mencerminkan dari Mandalika banget cuy, soalnya nggak ada sirkuit yang kayak gini. Ya emang sih karena ini cuma di Mandalika dan itu bener-bener gede banget, ini raksasa banget cuy asli. Itu atapnya, rooftopnya bener-bener keren banget, sumpah nggak habis pikir ternyata arsitektur bisa ngedesain sirkuitnya itu makin berkelas, makin ada ciri khasnya cuy. Oke, hari ini kita langsung aja untuk menggunakan mode cockpit supaya kita bisa ngegeber dengan sangat luasa dengan F1 Hybrid 2022. Oke, ini dia lap pertama bersama Toyota lagi F1 Hybrid 2022 menuju first corner, kita braking sini. Jadi enaknya tuh kalau di sini kalau pakai mobil F1 kita gokil, ini gampang banget sliding karena emang ini kayaknya nggak ada stabilizer. Jadi kita nggak bisa untuk asal tekan gas dengan full gas ketika udah di exit corner nih. Ini udah bener gokil, ini slidingnya keren banget. Cuman was-was buat kita jangan sampai nanti malah muter, astaga. Oh my god, aduh kecolongan bener aja kan. Jadi itu di sini kalau kita pakai mobil F1 itu kita bisa late braking dengan sangat late braking. Kalau motor kan tuh kita masih perlu ngecari jarak yang cukup pas ya. Tapi kalau F1 itu kita bisa late braking dengan sangat cepat mendekati tikungan kayak ini nih. Ini enak banget di 10. Kayaknya menjadi sektor yang paling nanti bakal digunakan untuk jadi spot overtaking. Oke. Wah, gokil cuy. Ini emang slidingnya bermasalah banget buat kita untuk makin cepet di sini. Jadi kita nggak boleh main cepet, kita bakal main aman aja. Aduh. Wah, lap pertama nggak apa-apa. Masih pengenalan triknya, kita nggak boleh terlalu berambisi. Tapi kalau optimis itu pasti perlu banget kan. Oke, final sektor. 2 tikungan lagi dan kita bakal braking. Ini agak tricky juga, soalnya kalau kita di sini late braking tuh yang ditakutkan karena posisinya lagi nikung, itu yang ada ntar mobil kita malah ikut nge-sliding juga. Tapi kayaknya semoga aja kita kalau nggak terlalu late brakingnya bisa sih meminimalisir adanya sliding ketika kita masuk ke tikungan. Oke, lap kedua dengan lap time 1 menit 19 bisa kita melampaui lap time dari AI yang ada di sini. Tapi kayaknya nggak bisa, soalnya ini kita lagi was-was juga, kita nggak pakai steering wheel. Apalagi kita di sini kalau udah exit corner itu biasanya rawan banget buat nge-sliding kan, bener aja. Astaga, ini ban belakang kayaknya sering banget nge-spin deh. Oke, masuk ke tikungan ke 6. Ini udah mulai high speed corner. Jadi di sini tikungannya tuh karakteristiknya tikungan cepat. Jadi nggak ada tuh yang istilahnya kayak kita terlalu lambat di tikungan, kecuali di tikungan sama tikungan terakhir. Oke, ini dia spot untuk overtaking dan itu langsung menghadap ke laut tadi, makanya itu kayaknya view-nya bagus banget. Apalagi kalau di syuting pakai kamera itu kayaknya bakal makin keren banget cuy. Jadi ya bisa dikatakan tuh kalau di sini tuh lap time-nya mirip-mirip sama di Austria, karena kalau nggak salah di Austria itu pakai lap time dari F1 itu hampir 1 menitan 7 detik lah ya. Kalau MotoGP masih ada di angka, kalau di Austria itu 1 menit, kalau nggak salah 1 menit 20-an detik. Jadi masih jauh, tapi kalau bisa dibilang ini truknya termasuk truk yang sangat cepat. Kemungkinan nanti kalau MotoGP di sini di Mandalika, kalau prediksi gue sih nanti kayaknya bakal mencapai 1 menit 30-an detik untuk lap time dari sirkuit Mandalika bersama MotoGP. Ini aja kita di sini tuh kita mau tembus ke 1 menit 19 tuh susahnya minta ampun, karena kita masih terkendala di bagian belakang yang sering banget nge-spin kalau kita salah tarik tuas gas. Karena ini benar-benar efeknya parah banget, kecuali di entry corner itu masih mending lah ya. Cuman di exit corner tuh itu benar-benar nggak bisa diminimalisir. Jadi kita benar-benar harus bisa untuk main agak kalem, nggak bisa main agresif. Oke, tikungan ke-5, tikungan ke-6 memulai untuk melakukan high speed corner di sini tepatnya di tikungan cepat. Gaspol pokoknya nggak ada rem sama sekali, kecuali turunin gas sedikit. Kemudian full gas lagi menuju tikungan ke-10, langsung late braking dan masuk di spot paling enak buat overtaking. Ini kita masih pakai mode track day, jadi nggak balapan, kecuali nanti videonya rame mungkin bakal gue bikinin. Dan sesuai dengan requestnya, kalau misalkan nanti kalau request dan juga rame juga penontonnya, mungkin gue bakal bikin video race-nya kira-kira seperti apakah ketika balapan Mandalika bersama kelas F1 atau mungkin kelas yang lain yang lebih unik gitu kan. Sayangnya sih di sini kita belum bisa menggunakan untuk simulasi balap motor karena emang belum ada, apalagi ini sirkuitnya baru banget dirilis dan belum ada beberapa selaku modder game lain kayak game GP Bike atau mungkin Track DR yang nge-import sirkuit Mandalika. Tapi nggak masalah, yang penting kita udah bisa untuk ngejajal kira-kira beginilah situasi dan juga beberapa tikungan yang ada di sirkuit Mandalika. Meskipun kita nggak tahu gimana stylenya, cuma pasti udah ada gambaran lah ya bakalan seperti ini, karena di sana pun
Kalau kita ngomongin soal jenis groundnya atau tanahnya itu nggak ada yang naik turun. Bahkan kalau kita nge-street itu kayaknya tracknya rata banget, nggak ada naik turun. Makanya kayaknya bagus banget buat para pembalap untuk ngeber tanpa takut adanya tikungan yang namanya blank spot, yang mana kita nggak bisa ngelihat di manakah tikungan yang di depan mengarah. Oke, high speed corner menuju tikungan ke-10 dan inilah view yang paling bagus banget. Mungkin sengaja di sini nggak dikasih tribun karena emang supaya para pembalap tuh langsung ngelihat langsung pemandangan ke arah laut supaya seger lah ya, supaya nggak ngantuk cuy. Jadi sengaja di situ tadi itu nggak dibikin tribun supaya para pembalap tuh agak refreshing, bisa ngejegerin otaknya supaya nggak spanning gitu kan. Waduh. Oke, fun sector menuju 2 tikungan terakhir. Bisakah kita tembus ke waktu 1 menit 19 detik untuk flying lap keempat bersama F1 Hybrid 2022 dan ternyata kita masih belum bisa. Oke, ini di tempatnya menuju 1 tikungan lagi, tikungan terakhir. Kalem, jangan sampai kita nge-sprint dan akhirnya kita full gas kembali. Dan bisakah kita meraih hasil yang bagus? Ternyata sedikit lagi kita meraih waktu yang sangat sayang sekali. Sayang banget kita nggak bisa tembus ke waktu di bawah 1 menit 20 detik dan malah kita nge-stuck di atas dari waktu tersebut cuy. Tapi nggak masalah, yang penting kita bisa nyobain gimana serunya dari track Mandalika. Jadi oke semua, kalau gitu kita langsung ngajak untuk mengakhiri video kali ini dan kita bakal ketemu lagi nanti di next video. Kalau gitu terima kasih nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Oke, bye, ciao.